Iya, yang ngomong hai Nabi siapa? Bedakan coy. Gimana Ucok ini nggak ngerti Lubis. HCL Yang sebagai mengatakan Al-Quran? hai Nabi siapa? Allah. Allah. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Shalom, shalom. Selamat datang buat semua yang baru join dan yang udah setia nonton gereja YouTube. Saya Leonardo Sirait, ucapin terima kasih karena kalian luar biasa, ya kan? Hari ini kita punya video yang wow gitu ya. Menyentuh banget bagaimana seorang Uklim yang awalnya mungkin skeptis gitu ya. Skeptis akhirnya mulai terbuka pikirannya setelah mendengar penjelasan dari para apologet Kristen. Ini bukan cuma soal debat, tapi soal bagaimana kasih Tuhan bisa menyentuh siapa saja. Tapi sebelum kita mulai, yuk bantu klik tombol subscribe, tekan tombol like-nya dan share ke grup-grup WA atau story Instagram kamu ya. Kalian gak pernah tahu, satu sharing kecil bisa mengubah hidup seseorang dan banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan. Karena video ini gitu ya, ini bagian dari pelayanan juga teman-teman. Jangan meremehkan, ayo jangan sekedar penonton, tetapi ayo menjadi penuntun, ya kan? Oke, yuk langsung kita tonton videonya bareng-bareng. Haki Ridho Lubis, kalian ini ya, kalau bikin lagu, khotbah, senengnya nyinggung Kristen, giliran ditanggapi marah. Bukankah Roma Irama membuat lagu, ya kan? Mengapa kau Tuhankan manusia? Ya saya balik, wahai orang Islam, kenapa kau Tuhankan Muhammad? Sebenarnya kan sama kan? Katakan terereret, Tuhan itu satu. Terereret. Saya jawab, hai Roma Irama, terereret. Nadanya saya tinggiin kan. Kalau dia main di ini, saya main di tinggi. Ya kan? Saya juga satu. Bukan cuman Tuhanmu yang satu. Saya juga satu. Terereret. Itu aja jawab mereka. Silakan. Haki Ridho Lubis. Silakan nyalakan kamera Anda. Gimana Bang Haki Ridho Lubis? Gimana Bang? Gimana Bang? Jangan membisu begitu Bang, jangan ngambek. Ayo silakan Bang. Apa mau Abang bahas? Nggak pakai handset kok kan, masa nggak dengar apa temanya? Iya ngobrol-ngobrol santai saja lah Bang. Diskusi lintas iman antara Islam dan Kristen begitu Bang. Karena begini, banyak umat Muslim yang naik ke sini bilang katanya sama saya, kenapa kau bahas-bahas Islam terus? Karena ku jawab lah, karena ustadz-ustadz kalian bahas-bahas Kristen terus. Jakir naik bahas-bahas Kristen, disambut sama petinggi-petinggi negara. Masa saya nggak boleh nanggapi? Coba Bang, di mana yang salah Bang? Ku bilang, kata Muhammad jangan cebok pakai tulang, cebok pakai batu karena tulang itu makanan setan, bener nggak? Mana dalilnya? Baik, pantaslah Bang ini masih Muslim. Aduh. Baik, kutunjukkan dalilnya Bang ya. Kita tunjukkan dalilnya. Tadi dia tidak percaya bahwa Muhammad menyuruh cebok pakai batu karena setan cebok pakai. Karena setan makan sebentar nih. Saya tunjukkan setan itu makan tulang. Ya. Sabar ya Bang ya. Agak keluar. Kenapa? Jangan. Keluar.
Kita tunjukkan dalilnya makanan dan minuman Pertama kali, setan. Cok. Ku balik dulu ya kameranya ya. Baik. Nih. Jangan anu Bang, jangan melarikan diri ya. Baik. Ini makanan setan dan jin. Ya, kita bacakan hadisnya. Kita bacakan hadisnya ya. Nih. Dikatakan begini. Baik. Sebentar ya, saya baca ininya ya. Mana sih? Bentar. Nih, perhatikan ya Bang ya. Dalam kitab Sahih Bukhari, Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah menyuruhnya mencari beberapa batu untuk beristinja, maksudnya cebok. Ya kan? Rasulullah berpesan, tetapi engkau jangan membawa kepadaku tulang atau kotoran binatang yang kering. Nah, Abu Hurairah lantas menanyakan penyebabnya. Beliau menjawab, karena tulang dan kotoran binatang yang kering adalah makanan jin. Sesungguhnya telah datang kepadaku serombongan jin dan mereka adalah sebaik-baiknya jin untuk meminta bekal makanan kepadaku. Aku berdoa kepada Allah agar menjadikan setiap tulang dan kotoran binatang yang sudah kering yang mereka lewati di jalan sebagai makanan jin. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda hal yang serupa. Janganlah kalian beristinja, maksudnya cebok dengan kotoran binatang atau tulang karena keduanya makanan saudaramu. Jadi selama Muslim nggak pernah dengar cerita ini, Pak? Ya, terus intinya pertanyaannya? Nah, tadi ada Muslim bilang, katanya saya dibilang menjelek-jelekkan Islam. Apakah yang kukatakan itu tidak ada dasarnya? Bahwa kata Muhammad, setan itu makannya pakai tangan kiri, minumnya pakai tangan kiri, betul? Terus? Dan mereka makannya adalah kotoran dan tulang, betul? Ya. Terus? Dan Muhammad melarang cebok pakai tulang karena itu buat makan setan, betul? Betul. Iya, terus kenapa saya dibilang fitnah? Makanya ku bilang, Bang, ketika Abdul Somad membaca kitab Bible kami, dia katakan bahwa Yesus atau Musa menubuatkan akan datang Nabi Muhammad. Ku bilanglah Bang, mustahil Pak Ustadz. Karena apa? Karena ajaran Muhammad agak lain. Lain kenapa? Cok. Lainnya begini, coba aku tanya. Bang, kalau ada tetangga, kalau ada teman atau keluarga bilang, ada setan di sana, makan-makan tulang. Kira-kira menurut abang dia kena gangguan jiwa nggak? Setan itu sesuatu yang tidak nampak kecuali orang tertentu. Oke, berarti kalau ada orang yang melihat setan makan-makan tulang, menurut Anda orang itu mengalami gangguan kejiwaan nggak? Kecuali, ada kecualinya. Kecuali Muhammad gitu kan? Loh. Santai. Oke, kutanyalah dulu Bang. Misal nih, misal. Ya, Cok. Ada orang. Dia bilang, Bang Lubis, apa? Ada kulihat setan Bang. Dia makan-makan tulang. Di mana? Di situ tadi Bang. Nah, menurut Anda orang itu mengalami gangguan kejiwaan atau mengalami hasil halusinasi tinggi atau lagi demam panas tinggi atau bagaimana? Jawabannya sama. Apa? Ada orang itu yang diberi keistimewaan yang bisa melihat. Ya, yang bisa melihat. Enggak semua orang. Enggak semua orang. Oke. Jadi Muhammad melihat setan makan dan minum pakai tangan kiri.
Nabi Muhammad itu apa yang beliau katakan kan tergantung Tuhan, tergantung Allah. Iya, berarti Muhammad melihat setan itu makan pakai tangan kanan dan minum pakai tangan kiri. Semua yang keluar dari lisan Nabi Muhammad itu disampaikan oleh Allah. Semua yang keluar lisan dari Muhammad telah sampaikan. Oke, baik. 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 Kupegang ya omongan abang ya. Semua yang keluar dari mulut Muhammad merupakan perkataan Allah. Baik. Yes. At-Tahrim ayat yang pertama ya Bang ya. Pegang omongan abang ya. Bahwa semua yang keluar dari mulut Muhammad adalah dari Allah. Baik. Balik dulu kameraku ya Bang ya. Perhatikan. Lihat. Hai Nabi. Ini surat At-Tahrim ayat yang ke-1. Siapa yang ngomong hai Nabi ini? Ini Al-Quran coy. Iya, yang ngomong hai Nabi siapa? Bedakan coy. Gimana Ucok? Lubis. Yang mengatakan hai Nabi siapa? Allah. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke, coba saya tanya. Tadi kamu mengatakan bahwa semua yang diucapkan Muhammad, perkataan Muhammad dari Allah, betul? Betul. Ketika dia mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, ucapan siapa itu? Muhammad. Semua ucapan Muhammad dari Allah, betul? Betul. Kenapa Allah menegur Muhammad atas wahyu yang diberikan kepada Muhammad? Begini ya. Ini tahu dari mana ente kalau ini Nabi Muhammad? Hai Nabi, siapa di sini Nabi? Nabi banyak, 25 Nabi. Baik, kita baca tafsirnya ya. Kita baca tafsirnya. Baik. Allah menyuruh Rasulnya dengan kemuliaan nabinya. Dia menegurnya ketika beliau melarang dirinya untuk menggauli budak wanitanya. Karena telah bersumpah tidak akan menggaulinya. Demi menjaga kasih sayang Aisyah dan Hafsah, Rasulullah berpesan kepada Hafsah untuk tidak menceritakan kepada siapapun tentang sumpah ini. Kutanyalah dulu sama kau Lubis. Siapakah yang beristrikan Aisyah dan Hafsah? Ya Rasulullah. Oke, berarti sudah jelas di sini Muhammad ya. Hai Nabi di sini Muhammad ya. Enggak, itu tafsir dari mana? Waduh, tafsir dari mana? Oke. Tafsir dari mana katanya? Nih, Tafsir Al-Madinah Al-Munawwaroh, Markas Takzim Al-Quran, bawah pengawasan Syekh Profesor Imam Zuhair Hafiz, Profesor Dr. Kortor, dan seterusnya. Di sini jelas Allah menyeru Rasulnya. Siapa Rasulnya? Suami daripada Aisyah dan Hafsah. Dia mengharamkan menggauli budak karena Hafsah dan Aisyah cemburu. Jadi dia haramkan ini. Saya haramkan menggauli, namanya budak ini yaitu Maria Kipti namanya. Seorang perempuan cantik yang digauli Muhammad di ranjangnya Hafsah. Di ranjangnya Hafsah, Muhammad menggauli Maria Kipti. Itu membuat Hafsah dan Aisyah ngamuk berat. Lalu dia bersumpah, mulai sekarang aku haramkan Maria Kipti bagiku. Datanglah Allah. Allah kalau urusan begini cepat datang dia. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan istri-istrimu. Kutanya dulu sama kau Lubis. Tadi kau bilang yang keluar dari mulut Muhammad adalah wahyu, betul? Ya. Bagaimana mungkin wahyu yang diucapkan Muhammad itu ditegur sama Allah? Kenapa Allah menegur wahyunya sendiri? Gantian ngomong lah. Silakan. Balik dulu kamera saya. Sebentar, jangan kau ngomong dulu. Ku balik dulu kameraku. Kau mau gak sabar aku tunggu kau akrobat dulu. Sebentar. Nah, silakan kau akrobat dulu, silakan. Nah, silakan. Jadi dalam Islam, ada namanya
Muthalib. Muthalib itu berlawanan. Jadi antara hadis dengan Quran dia bertentangan. Lalu namanya Muthalib, bertentangan. Abdul Muthalib. Berarti hadisnya palsu. Bukan palsu, bertentangan. Palsu. Oke. Jadi apa yang diharamkan oleh Muhammad di situ? Sesuai yang tadi. Apa? Katanya palsu tadi, mengharamkan Maria Kipti. Lalu yang diharamkan oleh Muhammad apa? Menggauli budak. Ah, tadi kau bilang semua yang terucap dari mulut Muhammad wahyu. Waktu dia bilang, aku haramkan Maria Kipti ini, itu wahyu bukan? Yang keluar dari mulut dia itu? Wahyu. Wahyu, kenapa Allah tegur? Sekarang gini ya, jawab lagi ya. Sebentar dulu, kenapa dia tegur? Katanya yang keluar dari mulutnya wahyu. Masa Allah menegur wahyunya sendiri gimana? Ini jawabannya. Silakan. Ini. Nah, dengarkan dulu. Akan ngeblank. Aku mau dibilang tadi. Silakan. Blank pula. Ah, banyak pun alasanmu, Lubis. Silakan. Ngeblank. Ngeblank apa? Hanya ngeblank. Nih. Mana ngeblank? Yuk, silakan. Nggak ada ngeblank. Ngomong aja. Bilang aja kau pusing. Sudah sakit kepalaku bang, itu lebih bagus kau bilang. Dan tiadalah jawaban orang-orang yang jujur itu adalah lebih baik ketimbang daripada menipu diri sendiri. Dan itulah orang-orang yang berkata jujur. Dan tahukah kamu siapakah Lubis itu? Yaitu dia yang berpakaian koko dan berpakaian kopiah supaya nampak dilihat orang sebagai orang pintar. Namun dia tiada lain dan tiada bukan adalah orang yang tiada mengetahui apa-apa. Betul nggak? Sungguh nekat yang nyata. Sudahlah, yang kalian tahu itu cuma itu. Jumlah Tuhan satu masuk surga. Udahlah itu yang kalian tahu, nggak ada yang lain daripada situ. Nggak yang kau tahu apa? Udah, nyanyi aja kita gimana? Yuk nyanyi yuk. Katakan tereret. Tuhan itu satu. Tereret. Enggak, kayaknya cocok lagu Haleluya. Jawaban tereret. Oh, dia mau bilang haleluya. Baik. Baik. Mereka kan sering mengejek haleluya ini. Sebentar, ku putarkan dulu gurunya mereka ini. Kenapa mereka bisa mengejek-ngejek haleluya ya? Jadi mereka ini teman-teman, kalau bahas Kristen, jawara mereka, jawara. Tapi kalau dijawab, nangis bombay mereka kita bikin. Perhatikan ya. Nih. Jangan kau lari, Lubis. Ya. Ini pernyataan, mau kabur kamera. Assalamualaikum Bang, siapa lagi namanya? Bang Edis. Anda sungguh nekat yang nyata ini mengucapkan assalamualaikum kepada saya ini. Silakan nyalakan kamera dulu. Assalamualaikum ya halal kubur Bang Edis. Silakan nyalakan kamera dulu M. Syahir. Ini Bang Edis, kenapa ini sembunyi di Amerika Bang Edis? Kenapa tidak mau debat lagi? Kameramu dinyalakan dulu. Bang Edis. Iya, kalau kamu mau diskusi dengan saya, kamu nanya apa saja boleh. Tapi nyalakan dulu kameramu. Kalau kameramu saja tidak nyala, ngapain saya tanggap-tanggapi? Nah, jangan separuh-separuh ajamu. Jangan begini, ngomong begini, jangan begini. Gini loh, nah gini. Coba begini. Oke. Nah, ya silakan apa pertanyaan? Saya mau bertanya Bang ini. Jangan separuh-paruh Bang, wajahnya Bang. Abang kalau sudah nggak pede dilihat orang jadi orang Islam, aku nggak paksa Bang naik ke sini. Kalau Abang sudah malu jadi orang Islam, Abang nonton di bawah saja. Kalau masih bangga dengan keislaman, naik nyalakan kamera.
Silakan. Saya bangga dengan keislaman saya, Bang. Silakan. Hanya saya, Kenapa Anda Islam tadi saya ucapkan cocok assalamualaikum dengan- kepada saya? Iya, cocoknya begitu, Bang, untuk Abang Edis. Oke, apa arti assalamualaikum? Begini, Bang, tidak usah Sebentar, terlalu- sebentar. Abis ini abang nanya, tidak usah apa terlalu arti dulu, Bang. assalamualaikum? Saya mau tanya, Bang, kenapa Abang sembunyi di Gak Amerika? tahu arti assalamualaikum. Kenapa Abang sembunyi di Amerika? Kenapa Abang kalau memang Abang cerdas, kenapa Abang tidak mau datang ke Indonesia? Karena saya baik. Dulu, Karena Bang, saya belum selesai, Bang. oh, silakan selesaikan dulu, silakan. Ya. Saya begini, Bang. Hmm. Abang itu kalau saya dengar-dengar, saya termasuk Abang ini saya follow Abang. Jujur, Abang. Oke. Karena saya bagus follow. kan? Iya, bukan bagus, Bang. Saya perhatiin, Bang. Saya selalu dengar Abang, premingannya Abang. Saya suka, Bang, dengan premingan Abang. Iya, Bang. Framing. Iya. Karena ini yang saya sesalkan bukan apa, Bang. Kenapa Abang tidak mau pulang ke Indonesia, baru kita debat offline. Banyak apologet Muslim dengan Muslim yang paham tentang Islam, baru kita baku adu data begitu, Bang. Kenapa Abang begitu, Bang? Baik. Kenapa Karena Abang di media sosial begini, Bang? Baik. Gini, karena umat Muslim itu nggak bisa diskusi offline. Kalau umat Muslim diskusi offline, yang ada itu mereka akan teriak darah halal. Karena nanti kalau umat Muslim dengar argumen saya, umat Muslim akan kesetanan, marah, ngamuk-ngamuk, terus darah halal. Itu jawabannya. Silakan pertanyaan selanjutnya. Masalah ketuhanan. Tolong perjelaskan, Bang, masalah ketuhanan. Itu udah sering kita bahas di sini. Itu udah sampai bosen orang. Tiap hari bahasnya itu terus. Tuhan kalian itu Muhammad itu yang di kuburan, anaknya Aminah. Itu, Bang. Silakan tunjukkan. Sudah, Bang. Tema itu sudah jadi tema yang di sini sudah kadaluarsa. Itu sudah sebulan kami bahas di sini. Yang lain. Saya tidak butuh pengakuan orang, Bang. Tapi saya ingin langsung dari sumbernya. Artinya dari Al-Quran itu sendiri yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob. Baik. Silakan. Baik. Di dalam Quran ada nggak kata Rob itu ditujukan kepada manusia? Silakan dulu, Abang. Ya ini saya sedang menunjukkan kok, silahkan. Saya sedang menunjukkan ini. Di dalam Quran, adakah kata Rob itu ditujukan kepada manusia? Iya, Bang. Ada. Apanya, Bang? Tidak ada, Bang. Rob itu tidak ada, Bang. Ada. Di dalam Quran surat Yusuf ayat yang ke-23. Di mana itu, Bang? Udah dibilang Yusuf 23, di mana, Li? Iya, Bang. Silakan, Bang. Nah, coba kau buka. Buka aja, Bang, di situ. Sama aja di saya tidak. Udah gini aja, karena kau orangnya malas, karena kau orangnya tidak mau belajar, gini saja, ku kasih saja contoh sama kau gimana? Pengakuan dari Muslim sendiri yang mengakui bahwa robnya orang Islam itu adalah mayat dalam kubur. Mau? Itu tidak ada dalil, Bang. Baik. Iya, karena kau kan nggak mau baca. Sudah kusuruh baca, kau tak mau. Bagaimana kalau kuputarkan saja? Coba kau dengarkan. Kau dengarkan ini. Dengarkan. Jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Tuh. Itu seorang Muslim yang debat dengan saya, itu pendebat itu. Dia sudah akui bahwa robnya orang Islam itu mayat. Anaknya Aminah itu robnya. Begini, Bang, ya. Jangan begini-begini. Kau nggak mau belajar. Kau belajar dulu, besok datang lagi. Kau disuruh baca Quran, kau nggak mau. Suruh saya yang baca. Udah dibilang. Tema rob itu sudah membosankan. Itu sudah. Teman-teman yang Kristen, saya maklum dengan kalian. Ketika kalian inbox saya, Bang, jangan rob terus, Bang. Udah bosan, Bang. Itu terus.
Karena orang Islam itu yang dia tahu cuman itu. Jumlah rob 1 masuk surga cuman itu. Kalau kau tanya yang lain nggak tahu itu. Nggak tahu. Kalau orang Islam taunya jumlah Tuhan 1 masuk surga. Itu aja. Apa kalian tidak tahu? Sampai ada lagunya itu. Katakan. Tereret. Tuhan itu 1. Tereret. Itu kan orang Islam cuma itu aja intinya. Tuhan 1. Cuma itu aja. Kalau Tuhan 1 masuk surga itu. Jadi makanya teman-teman kalian jangan merasa bahwa temanya agak monoton. Ya karena orang Islam memang monoton. Ya gitu tema mereka. Ya kan? Yuk. Silakan. Tuhan tidak beranak dan diperanakan. Katakan Tuhan itu 1. Tuhan tidak beranak dan diperanakan. Langsung kita naikkan nadanya, kan? Hai Roma, saya juga 1. Jangan-jangan saya Tuhanmu, karena saya juga 1. Hai Roma, batu tidak beranak. Hai Roma, batu tidak diperanakkan. Batu tidak beranak dan diperanakkan. Nah itu. Jawab mereka kayak begitu teman-teman. Gak usah dibawa pusing-pusing. Ngapain? Ayo silakan. Hamdan Syukron. Silakan Hamdan Syukron. Ya Hamdan. Silakan nyalakan kamera Anda. Ya siap Bang Edis. Bentar. Silakan. Bentar Bang Edis. Coba Bang, saya pengen itu muslim yang cerdas gitu loh Bang. Kalau diskusi itu cerdas, argumentatif, mantap gitu. Coba silakan. Saya nggak ada, heran saya nggak ada. Hamdan? Ya siap Bang Edis. Hamdan tapi ganteng orang ini, Hamdan. Kupikir Hamdan itu, Hamdan ATT. Tahu Hamdan ATT? Udah wafat. Nyanyi tahu nggak lagunya? Kalau kita nonton film Bokir Susana, Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya akan disidang? Ya silakan Hamdan. Apa yang mau Anda sampaikan Hamdan? Izin itu Bang Edis ya. Apa itu? Kan kalau keimanan orang Kristiani atau dalam Nasrani ya, itu kan dengan Tuhan yang bernama Yesus, betul? Betul. Nah, barangnya wujud yaitu manusia, betul? Nah, Betul. yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan yaitu nabi-nabi terdahulu seperti Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, sampai seterusnya. Nah itu Tuhannya siapa? Baik. Di dalam Bible ya, Tuhan itu, dia itu dahulu menampakkan diri dengan perantaraan malaikatnya, malaikat Tuhan atau teofani. Tapi nanti kalau saya menggunakan bahasa-bahasa begini, nanti abang paham nggak itu yang kukhawatirkan. Jadi gini bahasa Bang. Apa? Jadi gini, di dalam Bible, nabi-nabi itu, dia itu
berjumpa dengan firman-Nya. Kalau bahasa Ibrani itu dafar. Dafar itu maksudnya perkataannya. Jadi yang sampai kepada manusia itu perkataan. Firman Tuhan datang kepada Samuel. Firman Tuhan datang kepada Musa. Firman Tuhan datang kepada Abraham. Jadi firmannya yang datang, Bang. Berarti firman. Nah, di zaman perjanjian baru, firman itu menjadi manusia. Jadi kalau pertanyaan Anda, itu kan dalam Kristen tuh Tuhannya udah datang dalam rupa manusia. Terus bagaimana dengan nabi-nabi terdahulu? Ya, yang datang bukan dalam rupa manusia, Bang, tetapi datang dalam rupa malaikat Tuhan, Dafar Elohim. Seperti itu. Berarti kalau begitu, Bang Edis, kalau begitu, berarti malaikat juga Tuhan, begitu? Ya, kalau kata Tuhan tuh sebenarnya gelaran, Bang, Tuhan. Nah, berarti Yesus itu Tuhan apa Tuhan? Ya, sama, Bang. Tuhan sama Tuhan tuh sama. Iya, ya karena masalahnya orang Indonesia sudah membedakan. Di mana letak pembedaannya itu? Nggak ada bedanya sebenarnya, cuman orang-orang atau masyarakat yang membedakan. Orang-orang yang membedakan. Oke, berarti gini, mohon maaf itu Bang Edis ya. Sebentar, itu penting itu sebenarnya. Jadi kalau itu kata yang penting itu. Jangan meranjak dulu dari situ. Ya, oke. Berarti Tuhan dengan Tuhan, ya. Itu kata yang sama sebenarnya. Kata yang sama. Iya. Karena itu bahasa Indonesia. Oh, berarti Tuhan dengan Tuhan itu suku kata akar yang sama, seperti itu. Ya, sama dengan tahu itu sama. Dalam perspektif dengan bahasa Indonesia, begitu? Ya, dalam bahasa Indonesia yang sesungguhnya itu sama. Oke, berarti tahu dengan tahu juga sama? Sama. Oh, berarti begini, saya tahu apa yang ada di pikiran Bang Edis. Berarti taunya itu apakah tahu saya pikirannya, apa dalamnya ada tahu di otaknya Bang Edis itu? Ini abang ini Hamdan ini nggak nyambung ya. Dengar kan ya, dengar. Begini Bang. Ya, Quran maupun Bible itu tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Ya, terus? Oke. Di dalam Quran ada nggak huruf Tuhan? Tidak ada. Tidak ada. Lalu bagaimana Anda bilang Tuhan? Orang nggak ada di situ Tuhan kok. Ya, ada juga Robbi. Iya. Allah. Nah, kata Robbi itu bisa nggak ditujukan kepada manusia? Oh, Robbi bisa ditunjukkan kepada manusia. Oke, kata Tuhan bisa nggak ditujukan kepada manusia sekarang? Enggak bisa. Nah, di situ makanya, Bang. Makanya pertanyaanmu tadi itu sebenarnya kendalanya ada di situ. Di dalam Al-Quran, malaikat itu dipanggil Tuhan, dipanggil Rob. Anda kan tadi tanya sama saya, berarti malaikat itu Tuhan juga. Enggak. Kalau itu sapaan, iya. Tapi kalau malaikat itu maksudnya Tuhan Bapa di surga, jawabannya enggak. Jadi gini Bang Edis ya, di dalam Al-Quran kata Bang Edis, malaikat disebut Rob. Coba tunjukkan ayatnya kepada saya. Mana malaikat ya Bang, kalau ada Abang siap lompat dari Monas. Enggak, tunjukkan aja ya, namanya diskusi. Masa siap lompat? Baik, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, saya turunkan. Saya ini kan ya, saya tunjukkan ya. Ya, siap, tunjukkan. Kita lihat bagaimana percakapan antara, sebentar, kita buka dulu surat Maryam. Oke. Ayat yang kita mulai dari ayat yang ke-5 saja ya, coba. Tunjukkan ayatnya, Bang. Baik. Kita mulai dari ayat yang sebentar. Bagaimana Maryam berjumpa dengan bentar.
Kita mulai dari ayat yang ke-16. Saya balik kamera saya Bang ya. Siap. Coba Oke. tunjukkan. Kita tunjukkan ya bahwa malaikat itu disapa dengan kata-kata Rabb ya. Tekan. Dan ceritakanlah dalam kurung kisah Maryam di dalam Al-Quran. Yaitu ketika dia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Biar kita tahu konteksnya ya. Jadi Maryam menjauhkan diri ke sebelah timur. Kemudian ayat yang ke-17. Maka ia di sini merujuk kepada ayat sebelumnya yaitu Maryam. Mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. 18. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. 19-nya. Ia dalam kurung Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan dari Tuhanmu untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Maryam berkata, bagaimana akan ada padaku seorang anak laki-laki sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku. Dan agar dapat kami menjadikan suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat bagi kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Kita bacakan lagi. Maka Maryam mengandungnya lalu ia menyisihkan diri dan keluarganya dan dengan kandungannya ke tempat yang jauh. Nah, ini saya bacakan yang versi Maryam ya. Nah, kita nanti lihat yang versi Ali Imran. Bagaimana percakapannya lebih detail dan bagaimana Maryam memanggil orang ini ngobrol dengan yang datang kepada dia ini dengan kata-kata Rob. Saya tunjukkan. Tunjukkan aja coba. Baik, saya tunjukkan. Saya kasih versi yang itu dulu biar Anda paham, biar nanti nggak lompat. Siap. Ali Imran. Kita ke Ali Imran. Ayat berapa Bang Edis? Sebentar, sabar, tenang ya, tenang. Perhatikan ya. Ali Imran ayat 45 dan 46 ya, perhatikan. Kita ke ayat 46-nya. Oke. Di sini Maryam berkata, "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku punya anak? Bagaimana aku punya anak? Padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun." Nah, tadi kan sudah saya bacakan yang versi surat Maryam, bagaimana yang datang kepada Maryam itu adalah Jibril, betul nggak? Ya betul, terus? Nah, di sini Maryam ngomong sama siapa nih? Ya Tuhanku, dia ngomong sama siapa nih? Ya Tuhannya lah. Lawan bicara dia siapa di sini? Lawan bicara dia maksudnya? Di mana coba? Kan nggak nyampe kan? Lawan Hamdan, pelan-pelan ya Hamdan. Ya. Hamdan. Berdoa. Hamdan, tenang dulu, Ya. tenang Hamdan. Siap. Tadi saya sudah bacakan kepada kamu surat Maryam. Di mana Maryam bercakap-cakap dengan yang datang kepada dia. Betul? Ya. Dia bilang bahwasanya kamu akan begini, saya akan punya anak. Terus Maryam bilang bagaimana saya punya anak, begitu, betul nggak? Betul, terus? Nah, dia kan bilang begini, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku punya anak? Berarti ini konteks pembicaraan ini adalah konteks yang di dalam surat Maryam tadi, betul nggak? Iya, coba gimana maksudnya? Robbi. Pura-pura lupa kan dia kan? Ya, bentar dulu. Jadi Robbi di situ ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak. Bagaimana jadi ini, mungkin? Ya, ini prasangka dan praduga yang ada di kesadaran Maryam. Oke, dia ngomong itu sama siapa? Dengan malaikat.
Oke, dia ngomong itu dengan malaikat. Lalu kenapa malaikat itu disapa dengan ya Robbi? Di mana ada argumentasi malaikat dengan Siti Maryam coba? Buset. Makanya tadi saya buka surat Maryam pertama kali sebelum ke sini. Aduh. Baik, saya bukakan ya. Surat Maryam ayat yang ke-16. Aduh, gimana sih? Ya maklum. Dis, kamu nggak tahu akal muslim seberapa? Tenang. Memang begitulah orang-orang Islam. Makanya dia masih Islam. Sungguh Edis nekat yang nyata. Baik, saya balikan lagi nih. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika dia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Bentar dulu Bang Edis. Bentar, itu tadi tuh ayat dulu tuh. Bentar, supaya diskusinya sehat. Bentar dulu. Nah, walkur fil kitabi Maryam. Dan ceritakanlah, Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menceritakan kisah Siti Maryam. Betul? Walkur itu kalimat fil amr. Amrnya, domir mustatarnya kepada Nabi Muhammad. Oke. Nabi Muhammad disuruh menceritakan itu. Terus gimana? Oke. Disuruh diceritakan bahwa apa yang terjadi kepada Maryam. Maryam mengasingkan diri dengan tabir, betul? Betul. Lalu dari keluarganya, lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapan Maryam itu dalam bentuk manusia yang sempurna, betul? Nah, di hadapan Maryam apa coba? Maka ia menjelma di hadapannya. Di hadapan Maryam. Dalam bentuk manusia yang sempurna. Aduh, ini salah terjemahan itu. Coba kami yang terjemahin. Coba. Bang Edis, itu fa'arsalna ilaiha ruhana. Jadi maka kami mengutus kepadanya. Nya di situ siapa? Mana? Kami Nya itu ya Allah. Ilaiha kepadanya memang Siti Maryam. Okay. Cuma di situ enggak ada manusianya, ruhana. Ruhana itu memang manusia. Bukan. Ruhananya menjelma enggak jadi manusia? Enggak ada jelmaan di situ. Ini, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ruhana itu, ruh itu dia sifatnya bisa tembus gitu. Gimana sih? Oke, jadi dia nggak berubah wujud ruh itu. Enggak, terus bacakan. Oke, coba artikan dulu nih. Ruhana fatamasya ini coba. Fatamasya ini apa artinya? Fatamasa serupa. Oke, basyaran? Basyaron, memang basyaron itu, kenapa pakai basyaron? Karena bukan manusia pada umumnya. Iya, basyaron itu manusia, bener nggak? Tapi bukan manusia pada umumnya. Manusia. Oke, coba artikan basyaron artinya apa? Basyaron itu seperti Muhammadun basyarun laisa kal basyari. Muhammad itu manusia, bukan manusia pada umumnya. Pakai basyar di situ. Oke, berarti yang nampak kepada Maryam rupanya wujudnya manusia, betul? Bukan berwujud manusia, manusia tapi bukan manusia pada umumnya, begitu. Paham nggak? Manusia tapi bukan manusia. Oke, baiklah, saya turutin. Oke, yang jelas bukan Allah ya, yang datang kepada Maryam bukan Allah ya? Bukan Allah. Baik. Apa kata utusan Allah itu? Apa kata Maryam terhadap utusan Allah itu? Nah, sesungguhnya dulu Bang Edis, di situ nggak dijelaskan ya secara eksplisit manusia berjenis kelamin laki-laki apa perempuan ya? Enggak ya? Oke, karena baik. Bukan umumnya. Baik. Lalu Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Nah, itu jadi Maryam ngobrol sama orang itu ya? Mana? Qalats ini ya. Siti Maryam berkata, "Inni a'udzu birrahman," sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Jika kamu seorang yang bertakwa. Oke, baik. Ya. Jadi Maryam bercakap-cakap dengan utusan Allah itu. Ya, cuma di sisi lain bercakap-cakap, Siti Maryam pun berdoa. Itu doa itu namanya. Berlindung. Iya, dia kan ngomong dengan orang ini kan? Ya, dia berdoa, bukan argumentasi dengan orangnya. Berdoa. Kok dia ngomong aku berlindung kepada kamu? Lah iya, dia bukan berargumentasi. Kecuali gini, qalats ilaika. Itu qalats ini. Oke, lalu dia ngomong sama siapa ini? Sesungguhnya aku berlindung dari kamu.
Dia berlindung kepada zat, kepada Allah. Iya, dia ngomongnya sama siapa? Dia ngomong sendiri, berdoa, sedang berdoa. Lawan Sebagaimana bicaranya siapa? lawan bicaranya? Nah, kalau lawan bicaranya, minka ingkuntum sakian. Nah, itu yang apa roh itu. Oke, baik. Lawan bicaranya roh. Baik. Terus ya. Hmm. Lalu roh itu ngomong nggak? Ya, coba gimana ngomongnya? Ia berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan dari Tuhanmu untuk Betul. memberi kamu anak laki-laki yang suci. Ngomong nggak Oke. dia ini? Informasi, memberikan informasi. Cuman Oke. ngomongnya tidak ada yang tahu karena berbentuk Ini roh. ngomongnya. Iya, ngomongnya bagaimana? Penyampaiannya ini apakah berbentuk lonceng apa gimana tidak ada yang tahu kan? Oke, yang jelas dia mengeluarkan suara, betul? Baik. Walaisa bisautin. Cuma itu kesadaran, yaitu kesadaran Siti Maryam. Paham Oke, berarti Maria mendengarkan sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberi kamu anak laki suci, betul? Karena mendengarkan di dalam hati dia. Oke, Katakan mendengarkan dalam hati. Baik. Nah, intinya yang saya bilang sama kamu Hamdan, berarti yang datang kepada Maryam ini, yang Maryam bercakap-cakap dengan dia, itu bukan Allah, betul? Bukan. Bukan. Baik, kita sekarang ke sini. Nih, perhatikan. Maryam berkata, "Ya Tuhanku, Rabbi ana, bagaimana mungkin aku punya anak padahal aku belum pernah disentuh seorang laki-laki." Ini konteks ini sama nggak dengan yang di sini tadi? Yang di Maryam tadi sama nggak dengan yang di Ali Imran ini tadi? Peristiwa ini peristiwa yang sama nggak? Oke. Enggak, bukan sama, cuman beda konteks ya, beda kondisi dia. Oke, terhadap yang datang kepada Maryam itu, terhadap utusan yang datang kepada Maryam itu, Maryam bilang, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku punya anak?" Pertanyaan saya, kenapa dia panggil ya Rabbi dia panggil? Ya karena kepada Tuhannya dia sedang Berarti utusan Tuhan itu adalah Tuhan. Bukan. Nah, bukan. mulai dia mumet kan. Itulah yang saya bilang tadi Hamdan. Makanya kamu tadi nanya sama saya kan. Tadi kan kamu nanya sama saya. Tuhan sama Tuhan itu sama enggak? Gini Hamdan. Masalahnya itu begini. Kamu saya kasih tahu. Gini. Tuhan atau Tuan itu enggak ada di dalam Quran. Enggak ada di dalam Bible. Itu bahasa Indonesia. Bahasa aslinya itu adalah Robbi. Rob. Rob itu kata yang umum, lumrah digunakan untuk menyapa seseorang yang dihormati, seseorang yang dianggap sebagai pemilik. Setuju? Di situ nggak ada kata Rob. Robnya itu dia tetap kepada Allah. Itu mirrohina. Sebagaimana gini, surah Al-Anbiya. Oke Hamdan, kata Rob pernah nggak ditujukan kepada manusia? Pernah, cuma situasinya kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ya apa kepada tuannya. Tuan itu. Berarti Robnya Yusuf berapa? Ya kepada tuannya lah. Siapa Enggak, saya nggak nanya itu. Berapa jumlah Rob Nabi Yusuf? Tuhannya. Robnya. Satu lah. Robbil alamin itu satu. Kalau Rob itu Tuhan, dia Tuan dia. Bener nggak Yusuf memanggil suaminya Zulaika itu sebagai Robnya? Nah, memanggil memang, cuma konteksnya beda situasinya. Saya nggak tanyakan masalah konteks, yang saya tanyakan, benarkah dia, tenang dulu Hamdan, tenang. Sebenarnya gini, kamu takut sama orang-orang Islam yang awam. Jangan takut sama orang-orang Islam yang awam. Orang Islam awam tuh justru perlu kamu ajarin, gitu loh. Konteksnya, Rob. Gini Hamdan. Gini, tadi kan kamu nanya sama saya, Tuhan sama Tuhan tuh sama nggak? Sebenarnya itu sama. Cuman orang-orang awam telah membuatnya menjadi berbeda. Perhatikan. Di dalam Al-Quran, Yusuf memanggil suaminya Zulaika, yang kalau kata orang Islam itu namanya Al-Aziz ya. Betul? Ya. Halo? Nah, dengan kata-kata Robbi. Betul? Oke, berarti dia memanggil suaminya Zulaika dengan kata-kata Robbi.
Dia memanggil Allah Robbi juga enggak? Robnya dia juga enggak? Robku juga enggak? Oke. Dijawab dulu, iya atau tidak? Secara lafaz iya, secara Oke, lafaz. berarti berapa Robnya Yusuf? Kalau untuk pada manusia situasinya itu Rob kepada Tuhan. Ditanya berapa jam belajar. Dihitung saja. Suaminya Zulaika Rob. Kemudian Allah Rob. Berarti berapa Robnya? Oke, saya katakan 2. Cuma situasi kondisi. 2. Dan sesungguhnya Robnya orang Islam ada Situasi kondisi beda. 2. Rob kepada Jadi bilang sama Roma Irama, katakan ya Roma, tereret. beda, Bang. Nah, makanya Hamdan. Tahu nggak? Jadi begini. Hal itu. Muftadohal, situasi dan kondisinya beda. Gitu. Oke. Itu sama saja begini. Kalau kamu tanya sama orang Kristen, apakah Tuhan yang dirujuk kepada Bapa dengan kata Tuhan yang dirujuk kepada Yesus itu beda-beda? Yesus itu bukan Bapa di sorga. Makanya Yesus nggak berdoa sama dirinya sendiri. Yesus itu juga punya Rob. Yesus itu juga punya Rob. Siapa Robnya Yesus? Bapa di sorga. Ini gimana sih? Gimana sih Anda ini? Anda nggak nyambung-nyambung. Gini, yang saya maksudkan begini. Kita itu, manusia itu, harusnya, Rob kita itu harusnya Yesus. Roh Kudus dan Bapa di sorga. Jangan Rob kalian itu jangan Allah dan Muhammad. Kalau Rob kalian Allah dan Muhammad, akhirnya seperti yang sudah saya bilang-bilang Hamdan. Akhirnya kalian pergi ke Arab main lempar-lemparan batu. Pagi-pagi kamu hirup-hirup air. Ya kan, kamu sedot-sedot air. Gimana? Diskusinya seperti itu. Loh, itu kan fakta. Sekarang Bang Hamdan saya tanya Bang. Anda ini termasuk orang Islam yang lumayan ketimbang Islam-Islam yang lain. Gini, orang Islam ngirup-ngirup air nggak pagi-pagi? Ngirup-ngirup air gimana? Wudu maksudnya? Iya kan menghirup air, beristinsar. Gitu nggak? Istinsrok. Wudu maksudnya? Iya, bener nggak? Wudu. Iya. Itu bukan menghirup air, itu namanya kumur-kumur. Kumur-kumur. Saya tunjukkan ya. Aduh, memang dia ini tidak tahu. Istinsrok itu bukan istinsrok, istinsar. Istinsar dari mana? Nggak tahu dia istinsar. Baik. Dengan istinsar, istinsrok. Ya. Baik. Itu saya beda. tunjukkan dalilnya ya Bang ya. Menghirup atau kumur-kumur. Baik. Saya tunjukkan dalilnya. Agak panjang diskusi kita hari ini teman-teman, agak melelahkan ya. Aduh. Baik. Nih. Ini hadisnya Bang ya. Gimana? Dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, jika seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya. Mohon izin ya. Ini HP saya 1%, lanjut. Nanti kalau turun mendadak 1%. Baik. Jika seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaknya dia beristinsar. Betul nggak? Ya, terus? Memasukkan air ke hidungnya. Dihirup Bang, dihirup. Iya, terus gimana? Begitu dihirup. Oke? Ya, terus. Kemudian dikeluarkan kembali. Ya, terus. Sebanyak 3 kali. Karena setan-setan tidur malam di lubang hidungnya. Ya, terus. Nah, sekarang kenapa Anda atau kenapa umat Islam pada umumnya, kita kan nggak bicara Anda sendirian, tapi umat Islam, mereka menghirup-hirup air seperti itu, saya tanya. Ya karena memang sedang berwudu, gimana? Ya, yang merintahkan siapa? Ya Rasulullah. Nah, makanya Bang, kalau Anda menjadikan Muhammad sebagai Robmu, sebagai orang yang mengendalikan kamu, akhirnya kamu hirup-hirup air. Itu baru yang perkara ringan. Belum nanti kamu berangkat ke Arab cium-cium batu. Makanya saya bilang Bang, saya ini menggembar-gemborkan untuk tahun 2025 ganti Rob, ganti Tuhan kalian.
tanyakan Jangan apa lagi Tuhan maksudnya? kalian Muhammad dan Allah. Bang Gimana? Edis yang Bang Edis yang ingin ditanyakan terkait tentang wudhu itu apa maksudnya? Kita nggak Apa bahas elatnya wudhu, kita membahas mengenai kata Tuhan tadi itu loh, yang saya bilang sama saja dengan kata Tuhan. Tuhan dengan Tuhan itu sama. Dari wudhu dengan Tuhan kok ini Kita kemana-mana nggak Bang bahas Edis? wudhu. Dari tadi kita itu nggak bahas wudhu. Kita itu membahas Tuhan Umur, atau Tuhan. sama wudhu Bang Edis masuknya. Gimana sih? Bang Hamdan, dengarkan ya Bang Hamdan ya. Kita kan dari awal tadi bahas Tuhan. Saya bilang Bang, Tuhan itu bahasa Indonesia, benar? Ya. Quran bukan bahasa Indonesia, benar? Lobet nih. Ntar, kalau mau nunggu sambil cas. Sambil cas. Oke lah, karena ini juga mau jam 12 malam. Gimana kalau kita lanjut besok lagi aja? Oke, kita lanjut besok. Cuman gini Bang Edis, satu Apa? pertanyaan boleh? Apa itu? Oke. Coba tunjukkan di Bible ya, di mana kalau di Islam kan ada nih, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimas sholali dzikri. Sesungguhnya saya adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali saya. Maka mengabdilah kepada saya, dirikan sholat untuk mengingat saya. Itu Al-Quran ya. Di Bible ada nggak Yesus itu saya adalah Tuhan dan sembahlah saya. Coba. Saya adalah Tuhan. Saya adalah Tuhan ada. Sembahlah saya nggak ada. Ya. Berarti nggak ada ya? Nggak Cukup ada. ya. Sembahlah nggak ada ya. Sembahnya nggak ada ya. Oke, cukup. Oke, kita lanjut besok apa-apa. Sebentar, karena kamu mau mengangkat tema baru gini. Katanya Saya kasih besok. juga penutup. Bisa saya kasih penutup? Kok senyum? Kalau di Islam jelas ada Pak Budi. Oke. Baik. Sekarang gini, Bang. Siap. Kalau seseorang tidak menyatakan, apakah itu artinya bukan yang dinyatakan itu? Contoh nih, contoh. Haruslah. Contoh, baik, contoh. Pernah nggak Muhammad ngomong bahwa saya ini pria? Tunjukin kepada saya Muhammad mengaku bahwa dia laki-laki. Nggak perlu dijelaskan, itu mah sudah sadar, sudah terindra. Enggak, saya pakai standarmu loh. Kamu kan bilang bahwa Yesus tidak pernah bilang sembahlah saya, betul? Kalau Muhammad kan nabi, Bang. Kalau Yesus kan Tuhan. Beda antara nabi dengan Tuhan. Berat. Versi yaitu Kiranya Kristen. pulang. Hamdan, begini loh. Yesus mengaku Tuhan itu ada ayatnya di dalam Bible. Oke, katakanlah ada. Cuman ibadah ada Tapi nggak? kalau Yesus Kalau bilang sembahlah saya, tenang dulu, tenang. Oh, Kalau Yesus berarti bilang gini, berkata, maaf nih Bang Edis sih, boleh saya berbicara? Oke, Boleh saya silakan. berbicara? Silakan. Kalau Yesus berkata sembahlah saya, nggak ada. Nggak ada dalam Bible Yesus bilang begitu. Tapi itu tidak membuktikan bahwa Yesus itu tidak boleh disembah. Yang menyembah Yesus di dalam Bible itu banyak, berjubel. Dan Yesus tidak pernah sekalipun bilang jangan sembah saya. Ketika orang-orang datang menyembah Yesus, Yesus tidak pernah sekalipun berkata demikian. Misal nih. Mantep misal, nih, boleh. Terus. Misal, ketika ada seorang boleh. kusta yang datang kepada Yesus, sujud menyembah kepada Yesus. Nggak pernah Yesus bilang, jangan sembah saya. Nggak pernah bilang begitu. Jadi, kamu tahu nggak yang disebut dengan argument from silence? Udah disampaikan aja, sampaikan. Ya, argument from silence itu adalah argumen yang berasal dari ketidakberadaan atau diamnya sesuatu. Contoh begini. Karena Muhammad tidak pernah mengaku bahwa dia pria, kesimpulannya Muhammad bukan pria. Itu argumen from silence. Sebuah itu argumen yang mengatakan karena kekosongan, karena sesuatu tidak berbunyi demikian. Gantian Bang Edis ya. Itu namanya logical fallacy. Kamu mengatakan tidak boleh menyembah Yesus karena Yesus tidak pernah ngomong jangan sembah saya. Islam ada perintahnya. Pak Budi ada perintahnya. Yesus juga berkata barang siapa yang mengasihiku, ia melakukan perintah-perintahku.
Ya kenapa, mohon maaf nih, kenapa umat Kristiani setiap hari Minggu dia Jangan menyembah lompat-lompat Yesus? dulu, Hamdan. Hamdan ini senangnya kok lompat-lompat sih. Fokus Bukan dulu. lompat-lompat. Kan kamu ingin mengatakan di mana dalilnya supaya mengabdi kepada Yesus, betul? Ya, Oke, kita bicara dulu apa itu pengabdian. Apa itu pengabdian? penyembah. Gini-gini. Oke. Ya. Gini-gini Ya, yang disebut pengabdian gini-gini. Mau begitu atau mau tiap hari Minggu datang kemudian baca-baca pujian dan lain sebagainya. Inilah Anda tidak mengerti pengabdian. Di dalam Kristen yang dimaksud dengan beribadah atau berbakti kepada Tuhan, pengabdian kepada Tuhan, itu bukan gerakan badan kayak orang Islam. Makanya pikiran Islam itu jangan dibawa ke kami. Yang dimaksud pengabdian, tenang dulu Bang, biar Abang bisa mendengar suara saya, ya. Yang dimaksud dengan menyembah Tuhan atau pengabdian kepada Tuhan atau berbakti beribadah kepada Tuhan, itu adalah melakukan perintah-perintahnya. Bukan nunggang-nungging Bang. Bukan gini, terus begini. Bukan begitu Bang, itu nggak ada gunanya. Saya ikuti narasinya. Nah, sekarang sedangkan di dalam agama Islam, pengabdian kepada Allah itu adalah gerakan badan gini-gini. Itu mengabdi kepada Allah itu kayak begitu. Makanya kata Muhammad, barang siapa yang mengucapkan syahadat masuk surga, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Abangnya itu gerak Gimana begini. Hamdan ini? Ada perintahnya Bang. Sementara Abang di Bible ada nggak perintahnya? Banyak perintahnya. Barang siapa yang mengasihi aku, ia melakukan perintah-perintahku. Itu perintahnya. Maksudnya kan Yesus ini Tuhan, dia objeknya Tuhan loh. Objeknya Tuhan. Kalau saya Islam, bilang Bang, Tuhan maksud Anda Tuhan itu apa sih? Maksud Anda Tuhan itu apa? Ya, kalau saya Allah nih, Allah. Ya kan? Kalau di kok lari ke Kristen, Allah? Kita ini ngomongnya udah ngawur kemana-mana Bang. Kan tadi kita sudah ngomong dari awal, Tuhan atau Tuan itu adalah sesuatu yang kamu menaklukkan diri kepadanya. Betul? Ini gimana sih? Oke lah, mungkin Anda belum nyambung, jadi Anda belajar lagi lah dulu ya. Nanti kalau Anda sudah berilmu baru naik lagi kemari, oke? Ya udah terserah Bang Edis aja lah. Besok saya tunggu lagi Hamdan, karena udah mau jam 12 malam, oke? Baik, saya turunkan ya Hamdan ya. Ya, begitulah teman-teman ya. Wah, luar biasa ya saudara-saudara. Kalau kalian merasa diberkati, silahkan tulis di kolom komentar. Yesus dahsyat. Atau aku rindu jadi terang dan garam, ya kan? Saya mau baca beberapa komentar kalian habis ini. Ya, jadi jangan malu-malu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tuhan memberkati kita. Setiap langkah kita, apapun yang kita kerjakan, terus menjadi berkat dan berdampak. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Kami tetap berseru Yesus, Tuhanku Yesus. Tak gentar meski badai menerpa, firman-Mu tetap pelita. Lewat layar kami bersaksi, meski dijegal, dihina, diserbu masa radikal, namun kasih-Mu lebih besar dari semua cemooh yang menyerang. Saat ku angkat tangan, langit pun terbuka. Hadir-Mu nyata di sini. Hatiku bersujud bersih. Kami akan terus memuliakan nama-Mu. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib,
dan ku berjuang sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Kami Kristus bersinar di tengah gelap, takkan diam walau digeruduk masa. Gereja YouTube tetap bersuara, memuliakan Tuhan sampai akhir masa. Aku terima Engkau Yesus, masuk hadirat-Mu ku menang. Walau badai menerpa, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Tinggal dalam hatimu ku menang. Ku berjalan dalam terang-Mu, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan.